Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkila, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah semester 4 FKIP UHAMKA. Selamat berjumpa di kegiatan PLP 1 Pendidikan Sejarah FKIP UHAMKA yang dilaksanakan secara daring karena situasi yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring. Maksud dan tujuan dari PLP ini adalah agar kita tahu pola cara struktur sekolah itu seperti apa. Itu bisa menjadi bekal kita untuk nanti kita ngajar, karena kita adalah calon guru. Jadi dengan ada PLP ini kita jadi bisa tahu struktur sekolah dan cara sekolah itu bekerja seperti apa, cara guru itu menerangkan itu seperti apa. Jadi jangan lama-lama, kita langsung saja ke pokok permasalahan, yaitu wawancara. Selamat menyaksikan yang pertama tentang kultur sekolah. Kultur sekolah di SMA Widya Manggala itu seperti apa ya Pak? Baiklah, memang setiap sekolah punya kultur budaya sekolah yang berbeda-beda. Nah, kalau di SMA Widya Manggala memang pada umumnya sama lah seperti sekolah-sekolah lain gitu. Nah, yang membedakan kita adalah kultur keagamaan. Nah, kita punya kultur keagamaan yang pertama adalah di sini mungkin Fuad juga tahu ya, ada satu kewajiban ini tentang beramal. Kita sebutnya di sini koin 500. Nah, di sini anak-anak diwajibkan untuk menyumbangkan uang Rp500 setiap hari. Nah, buat apa? Itu nanti setiap hari Jumat di sini ada yang namanya program minum susu gratis untuk satu sekolah. Itu kultur yang pertama. Yang kedua, di sini setiap hari Selasa ini wajib maulid. Kita maulid, terus lanjut kita sholat duha. Yang ketiga, kita ada kultur tadarus setiap hari Jumat. Nah, kultur-kultur ini yang kita pertahankan, karena memang kalau sekolah swasta itu tidak punya satu budaya yang bisa kita jual, yang bisa kita bawa, yang bisa anak manfaatkan ketika mereka lulus, ini sulit. Nah, budaya-budaya inilah yang kita pertahankan sampai hari ini. Dan kita punya satu keyakinan bahwasanya orang sukses itu tidak hanya karena pintar. Ada dua jalur kesuksesan yang perlu ditempuh. Yang pertama, sukses itu bisa ditempuh kalau kita belajar. Kita belajar, kita sukses, punya nilai yang baik, nilai yang tinggi. Insya Allah kita sukses, dapat pekerjaan baik, pekerjaan yang layak, dapat uang yang banyak. Nah, tapi ada beberapa yang kita yakini bahwasanya ada kemampuan anak-anak, kemampuan kita pun, kita udah berusaha, kita udah belajar, kemampuannya begitu-gitu aja. Nah, kita dobrak. Itu dengan cara bersedekah. Makanya kita punya kultur sedekah 500, kita punya kultur sholat duha dan maulid, kita punya kultur tadarus. Harapannya adalah untuk anak-anak yang mempunyai kelemahan dalam belajar, itu kita dobrak dalam ilmu keagamaan. Karena seperti kita tahu, kalau kita bersedekah kan ada 7 pintu yang dibukakan oleh Allah. Jadi sukses itu ada 2 cara, bisa dari sedekah, bisa dari kita belajar. Itu. Pertanyaan selanjutnya tentang struktur organisasi dan tata cara di sekolah Widya Manggala itu seperti apa ya Pak, struktur organisasinya? Bapak kepala sekolah mengambil jawab. Itu ada yayasan tarik garis ke bawah, itu ada kepala sekolah sebagai pengelola sekolah. Nah, nanti di bawah kepala sekolah itu ada garis 2, itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan kepala tata usaha. Ada 3, ada garis 3 ya. Jadi kepala tata usaha itu sejajar dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, di bawah wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu ada Bapak Ibu guru. Ada guru-guru di situ. Lalu di bawah wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu ada pembina OSIS. Itu ada eskul. Di tata usaha itu di bawahnya ada operator sekolah. Nah, mekanisme kerjanya sama gitu. Kalau untuk bekerja urutannya, kalau guru-guru membuat RPP, silabus, gitu kan. Ada pelatihannya, disampaikan kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, baru mulai mengajar. Jadi umumnya struktur sekolah itu sama. Kalau kamu lihat di internet, itu begitu semua. Struktur sekolahnya sama kok, nggak berbeda jauh, nggak ada penambahan. Kalau bidang kerjanya sama, kalau bidang kerja tupoksi kan sama lah. Bisa lihat di internet tupoksi guru itu seperti apa. Nah, cuma agak beda sedikit kalau di kita.
itu mungkin di umum guru tuh punya dua fungsi tugas. Yang pertama sebagai pendidik dan pengajar gitu ya. Nah, kalau mungkin di UHAMKA juga diajarin guru sebagai pendidik dan pengajar gitu. Itu pasti itu tuh dibawa labelnya. Tapi di kita agak berbeda gitu. Kalau kita punya hanya menyangkut guru sebagai pendidik dan pengajar, ada kelemahannya. Kelemahannya ketika guru itu mengajar memang udah fungsinya. Tapi fungsi mendidiknya itu ketika anak itu berbuat kesalahan yang sangat fatal itu dikeluarin. Gitu. Makanya di SMA Widya Manggala tuh saya pakai 3. Guru tidak hanya sebagai pengajar, tidak hanya sebagai pendidik, tetapi sebagai orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, guru sebagai orang tua, sebesar apapun kesalahan anak, sebodoh apapun anak, itu kita tetap usahain supaya anak itu berubah. Gitu. Makanya di SMA Widya Manggala itu jarang yang kita keluarin. Gitu. Kenapa? Kalau mereka kita keluarin, anak-anak yang model seperti ini, yang ekonominya sudah menengah ke bawah, yang bandelnya sudah di atas rata-rata, itu siapa yang mengurusin? Gitu. Pindah sekolah lain itu pasti nggak akan terima. Nah, memang ini bagian-bagian dari kita. Gitu ya. Pertanyaan selanjutnya tentang implementasi peraturan dan tata tertib di sekolah. Ibu guru mau dijawab pertanyaannya. Tata tertib untuk siswa kita terbagi menjadi 4. Ada pelanggaran, ada jenis pelanggarannya ada 4 ya. Ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Tapi nanti terakhirnya kalau sudah berarti kan ada 3 kali SP intinya kalau untuk siswa ya. SP1, SP2, SP3 kalau sudah tidak bisa namanya kita sudah tidak bisa mengkondisikan siswanya untuk taat peraturan, pasti akan kita keluarkan. Kalau untuk guru tata tertibnya dan sudah diimplementasikan ke siswa. Seperti itu, seperti absensi kalau sudah masuk biasa kan absensi. Kalau ini kan karena masa pandemi, jadi absensinya itu setiap hari dikirim, jadi siswanya mengirimkan absen, misalnya pelajaran apa nih, setiap hari kirim foto dia berseragam, kemudian harinya apa, pelajarannya apa, itu yang kalau untuk tata tertib selama pandemi ini absensi, untuk menurut absensi. Tapi kalau nanti tata tertib, kalau jenis pelanggarannya sih banyak ya, nanti ibu kirimin aja bentuk jenis pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran beratnya. Karena nanti di situ nanti ada beberapa itemnya, jenis-jenisnya nanti lebih dispesifikin lagi karena banyak. Ibu terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tentang identitas kegiatan di sekolah. Contohnya seperti upacara bendera, rapat, atau briefing. Itu seperti apa ya Pak di sekolah Widya Manggala? Untuk Bapak kepala sekolah mau dijawab. Ya. Sebenarnya banyak lah untuk menunjukkan identitas sekolah tuh banyak. Kita upacara di hari Senin, hari Selasanya kita maulid plus sholat duha, terus hari Kamisnya kita apel, hari Jumatnya kita tadarus. Nah, sekarang ada terbaru lagi nih, kita setiap hari Jumat, ya seperti kali kemarin mampir ke sekolah lah, kita memberikan sedikit makanan lah kepada warga sekitar gitu. Kemarin sempat ini lihat ya, setiap Jumat itu dalam rangka untuk membantu warga sekitar, walaupun kita juga kesulitan, tapi kita tetap bantu warga sekitar, dan setiap Jumat itu terus kita lakukan komitmennya itu untuk warga sekitar. Kalau untuk sekolah kita anak-anak biasanya itu saya setiap minggu pertama di setiap bulan minggu pertama itu saya selalu briefing Bapak Ibu guru, itu saya selalu evaluasi kegiatan selama 1 bulan ke belakang, apa yang mereka lakukan, kenapa absennya di setiap kelas ini menurun, kenapa banyaknya alfa, itu saya selalu briefing begitu. Biasanya kalau sekolahnya aktif, nah ini karena kita lagi PJJ, maka PJJ-nya salah satu bentuk identitas sekolahnya adalah kita membangun channel YouTube SMA Widya Manggala. Nanti coba lihat aja di YouTube ya, cari SMA Widya Manggala, itu setiap hari kita upload video pembelajaran, itu sekitar 10-14 mata pelajaran, itu kita upload, bentuknya video pembelajaran. Nah, ini juga dalam rangka untuk memperkenalkan SMA Widya Manggala juga gitu. Jadi di sini diwajibkan guru-guru membuat video bahan ajar ya. Oke Bapak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang identifikasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kalau di bahasa Indonesia itu
ya harus sesuai dengan kurikulum. Kan nanti guru juga ada supervisinya, supervisi guru itu kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau karena ibu kan di kurikulum, jadi ibu nanti membuat jadwal kurikulum, terus kita cek gurunya ketika di supervisi, gurunya sesuai nggak dengan RPP perangkat pembelajaran. Kalau di guru kan nanti ada perangkat pembelajaran, di dalamnya ada RPP, ada silabus dulu, ada RPP, pemetaan KIKD, kemudian ada namanya program semester, program tahunan, itu kan nanti udah terkait di situ tuh semuanya. Nah, setiap ketika belum memulai pembelajaran, setiap awal tahun pelajaran biasanya kita membuat itu dulu tuh perangkat pembelajaran selama 1 tahun ke depan kita mau ngapain aja gitu. Untuk ekstrakurikuler di SMA Widya Manggala ini bilang bagus ya, terus kita untuk setiap rencana kegiatan itu tahunnya berjalan, terutama di Paskib. Terus juga berpengaruh atau tidaknya sih tergantung muridnya. Kalau dia serius untuk menjalani ekstrakurikuler mungkin berpengaruh seperti pramuka atau paskibra. Kalau murid-muridnya mereka niat untuk melaksanakan ekstrakurikuler itu mungkin akan berpengaruh pada kedisiplinan mereka dan juga sikap mereka terhadap guru. Baik, oke Dava, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tentang identifikasi praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang ada di sekolah WM itu seperti apa yang mohon dijawab Dava. Dalam sekali setahun itu tiap LDKS itu kita memberikan santunan pada yang tidak membutuhkan. Jadi barang-barangnya itu dikumpulkan dari barang bawaan siswa. Jadi sistemnya tuh kayak dari kita untuk kita gitu. Kesimpulannya adalah kultur sekolah. Sedekah 500 perak setiap harinya untuk keperluan pada hari Jumat seperti pembagian susu dan snack gratis pada semua siswa di jam istirahat. Karakteristik SMA Widya Manggala. Identitas sekolah akreditasi A menggambarkan bahwa sekolah SMA Widya Manggala mempunyai standar dengan sekolah negeri pada umumnya. Struktur organisasi. Seperti pada sekolah swasta umumnya, dari atas ada yayasan, kemudian kepala sekolah sebagai pengelola sekolah, guru sebagai pendidik, pengajar, dan orang tua. Karena seburuk-buruknya siswa dan sudah fatal seorang siswa bahwa diusahakan untuk sampai tidak bersekolah. Bahwasanya jika dikeluarkan akan dikhawatirkan tidak diterima di sekolah lainnya dan siswa tersebut akan menjadi tidak terdidik. Pengimplementasian tata tertib kehadiran diberlakukan pukul 6.30 sudah berada di lingkungan sekolah. Jika telat maka dikenakan denda sebesar Rp10.000 berlaku untuk seluruh keluarga sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan jajarannya. Identitas kegiatan di sekolah. Upacara bendera setiap hari Senin, apel setiap hari Kamis, setiap selesai sholat Jumat memberikan nasi kuning dan air mineral pada warga sekitar. Setiap bulannya ada evaluasi terhadap guru menyangkut proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir. Kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Kurikuler. Sebelum melakukan pembelajaran, guru membuat RPS agar dalam acuan kurikulum. Dalam kondisi pandemi seperti ini, RPS yang dibuat lebih singkat dibandingkan kondisi normal. Kokurikuler. Setiap tahunnya, untuk kelas 11 ada kegiatan observasi atau studi tour. Mengunjungi suatu pedesaan selama 3 hari, tujuan sebagai bahan mencari judul dan pengalaman daripada referensi buat karya tulis. Ekstrakurikuler. Di Widya Manggala, yang paling menonjol ada paskibra dan pramuka. Sisanya seperti futsal, paduan suara, hadroh, dan baru saja dibentuk adalah bola basket. Kegiatan positif yang ada di sekolah. Saat kegiatan LDKS, setiap peserta diperintahkan untuk membawa keperluan sebagai bahan bantuan sosial dan pihak sekolah mengadakan santunan bagi siswa sekolah yang berhak mendapatkannya. Sistemnya adalah dari kita untuk kita. Terima kasih Bapak Muhammad Fauzi Ramadan, Ibu Hesti Nur Palmesti, dan Dava Darmawan yang sudah meluangkan waktunya untuk mewawancara. Sekian wawancara hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.